Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Salam ngarit, salam peternakan untuk kita semua ya. Dan oke teman-teman, untuk pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang pakan. Nah, apa sih pakannya ya? Dan ini pakannya teman-teman. Nah, ini ampas tahu. Nah, ini ya. Jadi saya akan membahas tentang ampas tahu yang difermentasi dengan ampas tahu yang tanpa fermentasi. Keunggulannya itu lebih banyak mana, dan untuk ternak itu lebih cepat gemuk yang mana itu ya. Jadi ini sebagai gambaran saja ataupun sebagai salah satu referensi untuk teman-teman semua dalam menyiapkan pakan yang nantinya akan memenuhi kebutuhan ternaknya, terutama untuk ternak kelinci ya teman-teman ya. Dan simak terus teman-teman, jangan sampai teman-teman nyekip ya, supaya informasinya yang teman-teman dapat tidak setengah-setengah. Dan oke teman-teman, kita lanjut ya. Dan sebenarnya ini ampas tahu yang belum saya fermentasi teman-teman ya. Ini masih terlalu agak basah kalau kita fermentasi, jadi saya belum memerasnya kembali. Dan bagusan mana sih antara ampas tahu yang difermentasi dan ampas tahu yang tidak difermentasi? Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang masa penyimpanan dulu ya, antara ampas tahu yang difermentasi dan ampas tahu yang tanpa fermentasi. Jadi untuk ampas tahu yang tanpa fermentasi ya, tingkat keawetannya ataupun tahan lamanya itu tidak sampai sekitar 1 mingguan teman-teman ya, kurang dari 1 minggu, ataupun kalau misalkan lama-lamanya itu paling kisaran antara 1 minggu, bahkan paling cuma sekitar 10 harian. Nah, itu paling lama teman-teman, karena ampas tahu tanpa fermentasi biasanya akan cepat basi ketika kita sering membuka wadahnya, ataupun karena kadar airnya yang cepat ataupun yang masih banyak ya yang terkandung dalam ampas tahu, itu yang menyebabkan ampas tahu itu gampang sekali busuknya. Apalagi ketika ampas tahunya itu sudah terkontaminasi ataupun tercemar bakteri-bakteri pembusukan. Nah, itu biasanya akan cepat busuk. Berbeda dengan ampas tahu dengan pola fermentasi. Nah, kalau dengan pola fermentasi biasanya ampas tahunya itu bertahan termasuknya cukup lama teman-teman, bisa sampai sekitar sebulan ya, bahkan bisa lebih kalau kita menyimpan ampas tahu dengan cara fermentasinya itu dengan kadar air yang serendah-rendahnya. Dan itu teman-teman, jadi ketika teman-teman ingin menyimpan ampas tahunya itu supaya awet ya, ataupun supaya bertahan lama, nah gunakan ampas tahu yang difermentasi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi keunggulan pertama ya dari ampas tahu ya, perbedaan ya antara ampas tahu fermentasi dan tidak difermentasi itu, yang pertama, ampas tahu gampang sekali basi kalau kita tidak memfermentasinya, dan kalau ampas tahunya difermentasi itu bertahan termasuknya cukup lama. Dan yang kedua adalah dari segi nutrisinya teman-teman. Nah, ini ya biasanya yang para peternak cari ya, segi nutrisi ya, untuk membuat ternaknya itu cepat gemuk, cepat besar. Nah, jadi dengan berbagai cara ya, seperti apapun, nah itu biasanya para peternak mencari caranya seperti itu. Bagaimana supaya ternaknya itu cepat gemuk, bagaimana supaya ternaknya cepat besar, dan biar cepat panen. Nah, itu yang paling sering sekali para peternak itu cari. Dan kalau untuk segi nutrisinya ya teman-teman, ini dari ampas tahu yang difermentasi maupun yang tidak difermentasi sebenarnya tidak berubah. Nah, kenapa saya bilang tidak berubah? Karena sepengalaman saya ataupun sepengetahuan saya dengan membaca jurnal-jurnal ilmiah yang sudah ada penelitiannya itu, untuk pola fermentasi itu sebenarnya tidak meningkatkan nilai nutrisi. Nah, jadi sama saja ketika kita tidak memfermentasi ampas tahu dengan memfermentasi ampas tahu ya, nutrisinya itu akan tetap sama aja. Tapi teman-teman, ada tapinya. Dari segi keunggulannya ya, segi keunggulan pakan ampas tahu dengan pola fermentasi dan tidak fermentasi itu ada kelemahan dan kelebihannya teman-teman. Jadi untuk kelemahannya sendiri ya, supaya nanti teman-teman bisa mengetahuinya. Jadi kelemahan ampas tahu tanpa fermentasi yaitu daya serap nutrisinya yang diserap oleh tubuh ataupun si ternak itu termasuknya kurang maksimal teman-teman. Nah, jadi
misalkan kayak daya serapnya paling TDA-nya sekitar berapa persen gitu kan. Nah, tapi ini termasuknya cukup bagus lah kalau untuk ternak ya, karena ampas tahu ini sendiri juga tanpa fermentasi pun sudah membuat ternak kita itu gemuk teman-teman. Jadi tidak usah khawatir ya, difermentasi ataupun tidak difermentasi pun ampas tahu itu tetap membuat ternaknya gemuk ya, tetap membuat ternaknya gemuk. Jadi ternaknya itu pasti akan gemuk ketika kita memberikan ampas tahu dengan pola yang baik dan benar. Dan ketika dengan fermentasi itu ya, ini mempunyai keunggulan teman-teman ya. Keunggulannya adalah daya serap ternak ataupun pencernaan ternak itu akan lebih sempurna ketimbang tanpa fermentasi. Jadi nilai nutrisi yang terkandung dalam ampas tahu ini yang masih tersisa ya dari sisa-sisa kedelai yang dijadikan tahu ya. Nah, ini jadinya ampas tahu ini biasanya ketika difermentasi itu nilai nutrisinya yang terserap itu lebih banyak ketimbang yang tanpa fermentasi teman-teman. Jadi untuk keunggulannya, ampas tahu yang difermentasi dengan ampas tahu yang tidak difermentasi untuk membuat ternak cepat gemuk itu lebih bagus dengan ampas tahu dengan pola penyimpanan fermentasi teman-teman. Karena penyimpanan fermentasi itu untuk menyederhanakan pakan ya, supaya lebih mudah tercerna oleh pencernaan ternak itu sendiri ya. Entah itu teman-teman mau memberikan pakan fermentasi untuk domba, kambing, kelinci, sapi, bahkan ayam sekalipun, kalau dengan fermentasi biasanya ternaknya cepat gemuk itu bukan karena nutrisi yang nutrisi yang terkandung di dalam bahan fermentasinya itu meningkat, bukan teman-teman. Jadi karena nutrisi yang ada di pakan fermentasi itu terserap sempurna oleh ternak kita karena penyederhanaan makanan ya. Contoh misalkan kayak ya istilahnya kayak bubur lah teman-teman ya. Kayak bubur itu kan kalau dicernakan lebih mudah ya ketimbang pakan-pakan yang makanan yang padat gitu kan, biasanya yang mengandung serat. Nah, itu biasanya lebih mudah seperti itu teman-teman. Jadi untuk ampas tahu sendiri ketika kita memberikannya tanpa fermentasi juga bisa gemuk, tapi lebih bagus lagi ketika kita memberikannya dengan sudah dilakukan proses fermentasi teman-teman. Jadi tinggal teman-teman pilih ya, mau memberikan ternaknya menggunakan ampas tahu ataupun pakan yang lain dengan metode fermentasi. Ini berlaku untuk semua jenis pakan ya teman-teman. Ketika teman-teman ingin membuat pakan fermentasi, nah bisa juga ya dengan berbagai jenis bahan, nggak cuma ampas tahu, ampas singkong, ampas kelapa sawit, apapun bisa teman-teman ya, tidak cuma untuk ampas tahu ini sendiri. Karena pakan fermentasi itu bervariasi jenisnya, bisa dari hijauan, bisa dari bahan limbah. Nah itu teman-teman, jadi jangan sampai terpaku dengan satu jenis pakan ataupun satu jenis bahan untuk dijadikan pakan fermentasi. Lebih bervariasi lebih bagus. Nah jadi kesimpulan dari pembahasan ini teman-teman ya, antara pakan fermentasi ampas tahu dengan pakan ampas tahu tanpa difermentasi, itu saya lebih condong dengan ampas tahu yang difermentasi. Apalagi ketika ampas tahu yang difermentasi itu kita tambah ataupun kita campur dengan konsentrat ataupun pakan penguat lain. Contoh seperti ada konsentratnya, ada purbabinya, ada polar. Nah itu nanti akan menambah nutrisi tersendiri ya, nanti ternaknya itu akan lebih cepat gemuk lagi teman-teman. Nah jadi mungkin itu teman-teman ya, salah satu tips untuk meningkatkan ataupun mempercepat kelinci cepat gemuk ya. Jadi dengan pakan fermentasi kelinci akan cepat gemuk ya, walaupun pakannya itu tidak terlalu banyak ya. Biasanya kalau memberikan pakan fermentasi itu saya tidak terlalu banyak ya, karena itu sudah termasuknya cukup, dan ditambah lagi dengan konsentrat yang itu sudah lebih dari cukup teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dari saya, semoga bisa membantu teman-teman semua dalam mengembangkan ilmu dalam beternaknya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.